dengan Haryanto Widodo, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian. Selamat siang Pak Haryanto. Selamat siang, Mas. Baik, Pak, Selamat siang. berapa persentase orang yang menggadaikan barang mewahnya selama PPKM ini berlangsung? Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ya, Mas, jadi year on year atau kenaikan disburse kita selama 1 tahun itu untuk ada gadai konvensional sekitar 5,9% tahunan ya. Kemudian yang syariah sekitar 7,4%. Artinya apa? Artinya memang di masa pandemi ini kalau dibandingkan dengan realisasi tahun lalu ada kenaikan pertumbuhan segitu, Mas. Kalau untuk barang-barang Pak, apa saja yang digadaikan warga? Ya, kalau barang tadi sampaikan benar itu bahwa mayoritas 98% itu perhiasan emas. Yang 2% baru non-emas. Non-emas ini bisa kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, kemudian ada kamera, kemudian ada laptop, ada handphone dan lain sebagainya, Mas. Itu hanya sekitar 2%. Yang mayoritas 98%-nya adalah perhiasan emas. Baik, Itu, Mas. lalu untuk wilayah Pak, di wilayah mana yang paling banyak kenaikan warga yang menggadaikan di masa PPKM ini Pak? Ya, kenaikan kalau kita lihat di Jakarta termasuk yang tumbuh ya, kemudian di Bandung, kemudian di daerah Semarang, di wilayah ya, kemudian di Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Ini adalah wilayah-wilayah yang kita lihat growth-nya cukup baik di masa pandemi ini. Gitu, Mas. Baik Pak, mungkin untuk warga yang belum mengetahui sistem di Pegadaian, sebenarnya ketika ingin menggadaikan barang, berkas apa yang harus dimiliki oleh warga dan seperti apa sistem untuk serah terima barangnya ini nantinya Pak Haryanto? Ya, sebenarnya proses gadai ini simpel, Mas. Makanya kenapa Pegadaian itu banyak diakses oleh masyarakat, khususnya menengah ke bawah ya. Yang pertama, masyarakat datang dengan membawa barang dan kartu tanda pengenal tentunya. Nanti akan di KYC di situ, akan datanya akan di record gitu ya. Kemudian akan ditaksir oleh petugas kami yang ada di loket itu. Apakah itu mobil, apakah itu emas akan ditaksir, kemudian akan diberikan informasi kira-kira dapat berapa pinjamannya. Nah, kemudian nasabah punya beberapa pilihan, mau diterima tunai atau diterima non-tunai. Kalau non-tunai, nasabah menyerahkan nomor rekening, akan otomatis nanti akan ditransfer ke rekening yang dituju, yang disampaikan. Itu Mas kira-kira ininya, secara simpel gitu ya. Nah, kalau untuk menebus barang ini Pak, apakah bisa diangsur atau harus langsung tunai secara full diberikan kepada pihak Pegadaian? Ya, jadi kita punya beberapa fitur produk ya. Jadi sangat fleksibel, kalau nasabah memang sejak awal mau mengangsur pinjamannya, kita punya produk angsuran berbasis gadai, namanya Krasida. Kalau nasabah tidak, kan jangka waktu gadai itu 4 bulan, Mas. Jadi pada saat nanti nasabah sudah jatuh tempo, pada saat memperpanjang atau mengangsur itu bisa secara fleksibel, berapa yang mau dicicil, berapa yang mau diperpanjang gitu. Kalau tidak mau mengangsur berarti hanya membayar bunganya saja atau jasanya saja. Kalau tidak mau mengangsur. Jadi cukup fleksibel, Mas. Baik, artinya jika tidak bisa mengangsur atau tidak bisa membayar secara full, barang ini akan disita Pegadaian ya Pak ya. Adakah waktu yang mungkin diberikan pihak Pegadaian mungkin untuk berkisar 1 atau 2 bulan untuk mengangsur dana yang dipinjam Pak? Ada. Jadi saat ini kami punya program yang namanya perpanjangan grace period gitu ya. Jadi semua nasabah yang jatuh tempo itu ditunda 1 bulan semuanya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah diperpanjang 1 bulan, kalau diulang gadai maka bunganya juga akan turun, Mas. Kita turunkan lebih rendah lagi. Ini adalah beberapa program yang dijalankan oleh Pegadaian dalam rangka untuk membantu masyarakat yang di bawah tadi disampaikan banyak yang kesulitan likuiditas. Memang Pegadaian seringkali diakses masyarakat untuk bridging istilahnya, bridging loan gitu Mas, untuk mencukupi dana talangan pada saat ada mismatch cash flow gitu. Baik. Itu Mas, kira-kira ini. Ya. Pak Haryanto kalau boleh tahu berapa sih Pak
di selama PPKM ini berapa barang yang digadaikan yang nominalnya paling besar, Pak? Apakah mungkin ada yang mencapai hingga puluhan juta rupiah, Pak Haryanto? Kalau nilainya ada yang besar, bahkan ada yang sampai miliaran ya, terutama digunakan oleh para pengusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan bridging-nya gitu, kebutuhan tanah talangannya. Ada yang bisa sampai miliaran. Biasanya barang yang digadaikan adalah emas lantakan, karena mudah dibawa, mudah ditaksir, dan pinjaman yang didapatkan juga cukup tinggi gitu kalau emas. Baik, Itu, terima kasih Pak Haryanto atas informasinya dan terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang.